Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Gue ingin membahas seorang pemain, yaitu adalah Harry Maguire. Pertandingan antara Manchester United menghadapi Sheffield United ya. Harry Maguire ini terpilih sebagai man of the match. Ini menurut gue luar biasa. Kenapa luar biasa? Terutama kalau melihat apa yang dialami oleh Harry Maguire ya. Oke, penampilannya memang tidak bagus, terutama musim lalu. Tapi di sisi lain kalau dilihat perubahan yang terjadi di Harry Maguire itu sendiri, artinya yang diberikan oleh Erik ten Hag ya, bagaimana posisi ban kapten yang dicopot dari Harry Maguire, lalu juga dia diturunkan dari status pemain utama, tidak menjadi pilihan utama di lini belakang, terutama center back Manchester United. Dan itu juga sudah berlangsung musim ini ya. Ada Rafael Varane, Lisandro Martinez yang lebih dipercaya untuk menempati posisi tersebut. Lalu ada Victor Lindelof dan juga Jonny Evans, bahkan didatangkan oleh Erik ten Hag di musim ini ya. Jonny Evans, pemain veteran ini, mantan pemain Manchester United sebelumnya yang comeback lagi ke Old Trafford. Ini membuat situasi dari Harry Maguire kan sulit. Bukan hanya itu, di musim panas kemarin dia sangat dekat sebenarnya untuk meninggalkan Manchester United. Kesepakatan antara Manchester United dengan West Ham United kabarnya sudah dicapai, hanya saja Harry Maguire tidak mendapatkan kesepakatan ya dengan kubu West Ham United, sehingga akhirnya dia stay di Old Trafford. Nah, Harry Maguire catatannya sampai dengan saat ini, kalau gua ambil ini dari statement Dave. Jadi rekor Harry Maguire bersama dengan Manchester United semenjak bulan Oktober tahun 2022, ketika Harry Maguire itu bermain dari 16 pertandingan, 15 kemenangan, sekali kalah, 94 win rate-nya, 0,7 gol kebobolan dari 90 menit. Jadi di bawah satu gol per pertandingan ya. Itu kalau Harry Maguire bermain. Dan ketika menghadapi Sheffield United 104 sentuhan, 82% passing akurasinya. Dari 17 kali percobaan long ball, 13 kali berhasil. Bayangkan dari 17 kali mencoba, 13 kali berhasil. Dari 7 kali dia melakukan duel, 5 kali dia berhasil menang ya. Ada 5 clearance dan juga 3 clearance dan juga 3 block yang dilakukan oleh Harry Maguire. Dan menurut gue catatan ini luar biasa bagi pemain, terutama yang menerima kritikan sangat deras, sangat tajam dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dan bahkan banyak juga kritikan tersebut justru datang dari fans Manchester United itu sendiri kan ya. Dan gue melihat ini ya, penampilan Harry Maguire bersama dengan Manchester United ketika menghadapi Sheffield United dia tampil 90 menit, ketika menghadapi Brentford dia tampil 90 menit, ketika Manchester United menang 3-0 menghadapi Crystal Palace di Carabao dia juga tampil 90 menit, itu di 3 pertandingan terakhir ya. Luar biasa sih menurut gue bagaimana sejauh ini kebangkitan yang ditunjukkan oleh Harry Maguire. Dan sengaja gue bikin konten ini membahas tentang Harry Maguire begini. Segala sesuatu masih mungkin terbuka. Maksud gue begini, ke depan bisa saja Harry Maguire akan melakukan blunder lagi, akan melakukan kesalahan lagi. Tapi yang ingin gue tekankan ke diri gue sendiri paling tidak ya, yaitu adalah ketika pemain itu bermain tidak bagus, kritik sangat wajar, asal tetap dalam batas-batas norma ya. Tapi ketika pemain itu tampil bagus, ya pujian. Dan untuk Harry Maguire, menurut gue ya, bagaimana kritikan yang sangat deras diterima ya kan, sangat banyak sekali, sangat tajam bahkan. Dan ketika situasinya saat ini dia sejauh ini tampil luar biasa ya di 3 pertandingan yang gue sebutkan tadi paling tidak. Ya menurut gua nih, untuk gua sendiri ya,
supaya fair, ya apresiasi juga harus diberikan untuk sang pemain. Sehingga kesannya tidak subjektif, tidak pilih-pilih ya kan. Dan gua melihat Harry Maguire di 3 pertandingan terakhir ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Sheffield United, ketika menghadapi Crystal Palace, dia tampil nyaman. Itu dulu yang gue lihat ya. Dia tampil nyaman sehingga rasa-rasa seperti kayak kebingungan, tidak percaya diri itu tidak hadir. Tidak seperti Harry Maguire sebelumnya. Dan sejauh ini, kalau memang itu yang terjadi, dan mudah-mudahan juga bisa konsisten ya, gue melihat 2 faktor. Nomor 1 adalah dari Erik ten Hag. Bagaimana Erik ten Hag memberikan treatment yang cocok nih, yang pas dengan mencabut kapten, ya, ban kapten dari Harry Maguire, sehingga beban itu berkurang. Dia bisa lebih konsentrasi ke dirinya sendiri di atas lapangan ya sebagai seorang pemain, terutama pemain bertahan. Lalu juga bagaimana dia dipacu nih dengan diturunkannya level atau status dari pemain utama bukan lagi menjadi pemain utama. Erik ten Hag yang melakukan perubahan itu. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ya Harry Maguire sendiri. Ternyata, coba bayangkan ya, dengan banjir kritikan yang luar biasa banyak ya. Dibikin meme, dibikin macam-macam. Di sosial media itu luar biasa lah menurut gue. Kadang kelewat batas banyak ya. Untuk Harry Maguire. Baik itu dari fans Manchester United sendiri ataupun bukan dari fans Manchester United. Bahkan situasi dia dicopot dari kapten. Dia tidak lagi menjadi tim utama. Bukan lagi pilihan pertama. Ternyata itu semua dijawab sejauh ini dengan luar biasa. Dia tetap fokus memperbaiki penampilannya. Dan ketika kesempatan itu datang, dia dipercaya untuk bermain. Dia tampil sebaik-baiknya. Ini yang terjadi sampai dengan saat ini. Bisa jadi sekali lagi ya, walaupun tentu saja tidak gue harapkan dan tidak akan pernah gue harapkan pemain Manchester United akan bermain buruk, melakukan blunder. Walaupun itu bisa saja terjadi, tapi apa sampai dengan titik ini, apa yang dilakukan oleh Harry Maguire luar biasa sih menurut gue. Menurut gue ya secara dengan amatiran. Karena kalau dibandingkan dengan pemain-pemain lain, dengan situasi yang hampir sama, macam-macam loh reaksinya. Ada yang menolak untuk dimainkan, ya kan? Ada yang memberikan komentar di sosial media, melawan sang pelatih, macam-macam. Ada yang mencari jalan keluar. Oke, cari aja klub baru. Tapi bagi Harry Maguire ternyata itu semua tidak dilakukan sama dia. Dia justru ingin membuktikan. Nah ini membuat gue ada motivasi yang bagus dan juga komitmen. Karena motivasi saja oke, dia bagus, tapi kok dia tidak komitmen untuk melakukan perbaikan, baik itu di Carrington maupun juga di lapangan latihan, ya tidak akan terjadi. Dan sampai dengan titik ini gue melihat ada perubahan di sana. Ini sangat positif. Dan menurut gue juga luar biasa. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Fred. Menurut gue ya, kurang lebihnya. Artinya dia menerima banyak kritikan, tidak dipercaya oleh pelatih. Tapi dia justru bisa bangkit, Fred. Sehingga ketika dia didatangkan di zamannya Jose Mourinho, tidak jelas, dia tidak mendapatkan peran. Selanjutnya dia sering mendapatkan juga bulian, ya kan, kritikan yang terlalu berlebihan di sosial media. Tapi ternyata dia bisa bangkit dan bahkan dia menjadi sosok kunci di beberapa pertandingan Manchester United. Aaron Wan-Bissaka juga demikian. Jadi merupakan contoh pemain-pemain yang kuat. Dan balik lagi ke Harry Maguire. Ternyata Harry Maguire menurut gue sejauh ini, ya, dari bertubi-tubinya sekali lagi kritikan yang luar biasa dia terima, dia bisa mampu membalikan itu semua. Sampai dengan sejauh ini dia memperlihatkan penampilan yang menjanjikan sih menurut gue bersama dengan Manchester United. Apakah dengan ini maka Harry Maguire akan merebut posisi inti? Ini menarik gitu loh. Karena Erik ten Hag menurut gue termasuk manajer yang fair. Ketika ada pemain yang tidak tampil bagus, di drop sama dia.
Tapi ketika ada pemain yang memang menurut Erik ten Hag bisa bermain sesuai dengan yang dia inginkan ya diberi kesempatan. Dan menurut gue sekarang peluang ini terbuka lebar. Dengan situasi Lisandro Martinez yang cedera, lalu situasi bek kiri dari Manchester United juga masih kosong menurut gue, sehingga ada pemain lain, katakanlah Victor Lindelof contohnya, yang harus diplot di sana. Dan ini kan memberikan ruang yang luas untuk Harry Maguire. Apakah dia berduet dengan Johnny Evans ataupun juga dengan Rafael Varane, itu bisa saja terjadi. Dan sampai dengan sejauh ini ya dia bisa mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan penampilan yang menurut gua juga bagus ya. Ketika menghadapi Sheffield United dia diduetkan dengan Johnny Evans. Ketika menghadapi Brentford dia juga diduetkan dengan Johnny Evans. Ketika menghadapi Crystal Palace, ketika dia tampil dari awal dia juga diduetkan. Dia sempat diduetkan pertama dengan Rafael Varane. Dari situ berarti tidak masalah ya, mau dia diduetkan dengan Johnny Evans, mau dia diduetkan dengan Rafael Varane. Ini semakin lama semakin meningkat penampilan dari Harry Maguire. Mudah-mudahan bisa konsisten ya, karena itu yang dibutuhkan oleh Manchester United ke depannya. Artinya para pemain yang mau fight, commit, lalu fokus, dan bisa menunjukkan permainan yang bagus di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi dengan Harry Maguire? Bisa drop di kolom komen. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.